Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmon Rahman. Pada kesempatan sebelumnya, kita berhasil membahas seputar MTCNA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas about router OS dan router board. Di sini, yang akan kita bahas adalah pertama, router OS dan router board. Yang kedua, router OS fitur. Yang ketiga, router board name. Yang keempat, router board tipe. Yang kelima, arsitektur board. Router OS dan router board. Pada mikrotik, terdapat dua komponen utama, yaitu router OS, sistem operasi jaringan atau software, dan router board, perangkat keras jaringan atau hardware. Router OS, sistem operasi berbasis Linux kernel yang dirancang untuk perangkat router. Platform dapat diinstal di router board, PC standar x86 atau Cloud Hosted Router (CHR). Pengguna ISP, perusahaan, institusi pendidikan, dan penyedia layanan jaringan. Lisensinya free, standar, advanced, dan profesional. Update pembaruan rutin tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, router board. Perangkat keras jaringan buatan mikrotik yang dioptimalkan untuk router OS. Kompatibilitas dirancang dengan penuh kompatibilitas penuh dengan router OS. Varian SOHO, mid-range, enterprise, dan wireless. Fleksibilitas berbagai bentuk dan konfigurasi. Spesifikasi beragam pilihan CPU, RAM, port, dan interface. Router board digunakan untuk menjalankan router OS. Jadi router board adalah perangkatnya dan router OS adalah sistem yang mengatur semua fitur jaringannya. Router OS juga dapat diinstal di PC standar seperti x86, sehingga kita itu bisa mengcustom spesifikasinya seperti prosesor, RAM, dan juga harddisknya. Sedangkan router board tidak bisa karena sudah tertanam dari pabriknya. Salah satu kekurangan router board juga, jika dia tersambar petir, maka seluruh komponennya itu harus diganti. Sedangkan router OS hanya LAN card-nya saja. Router OS fitur. Fitur-fitur utama router OS. Yang pertama, routing. Routing ada dua, static routing dan dynamic routing. Ini juga mendukung IP versi 4 dan IP versi 6. Fitur lanjutannya itu Policy Based Routing, SCMP Routing, dan Router Filtering. Fungsinya menentukan jalur optimal untuk paket data antar jaringan. Yang kedua, Firewall dan Security. Inspeksi Stateful Packet Inspection, Layer Min7 Protocol Detection, NAT, Source NAT, Destination NAT, Masquerading. Fitur Address List, IP versi 6 Firewall, Connection Tracking. Fungsinya melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman. Firewall juga berfungsi untuk mengatasi serangan internal seperti brute force, lalu memblokir web, dan juga membatasi akses sosial media pada saat jam kerja. Yang ketiga, wireless networking. Mode access point, client mode, WDS, dan mesh networking. Standar 802.11 ABGN AC AX Wi-Fi 6. Manajemen, Capsman atau Centralized Access Point Management. Fitur backhauling, hotspot gateway, dan roaming. Fungsinya membangun jaringan berkabel yang handal dan terkelola. Yang keempat, VPN dan remote access. Protokol VPTP, L2TP atau IPsec, OpenVPN, SSTP, dan Wireguard. Tipe site-to-site VPN, remote access VPN. Ekskripsinya dukungan tingkat enterprise. Fungsi menghubungkan jaringan jarak jauh dengan aman. Yang kelima, QoS atau Quality of Service dan Traffic Management. Bandwidth limiting, bandwidth allocation. Q-nya QE3, HTB, dan PCK. Prioritas, traffic prioritization, dan rate limiting. Fungsinya mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan menjamin kualitas layanan. Ini juga berfungsi untuk mengatur bandwidth, mengatur kecepatan jaringan, dan mengatur prioritas traffic. Yang terakhir, manajemen dan monitoring. Interface, CLI, Winbox, GUI, dan Webpack. Akses jarak jauh, SSH, Telnet, dan API. Otomatisasi, scripting dengan Lua, dan touch scheduler.
monitoring, SNMP monitoring, dan DDD Network Manager. Fungsinya mengelola dan memonitor router dari mana saja. Lalu kita masuk ke router board name. Penamaan router board mengikuti konvensi yang terstruktur dan sistematis untuk memudahkan identifikasi spesifikasi perangkat. Contohnya itu RB951UI-2HND. Apa sih maksud dari RB951UI-2HND? Yang pertama, RB, prefix yang menandai router board. Jadi RB ini menunjukkan router board. Yang kedua, 951. Model seri menunjukkan keluarga perangkat. Angka pertama atau 9 itu menunjukkan seri. Angka kedua atau 5 itu menunjukkan jumlah port Ethernet. Dan angka terakhir atau 1 menunjukkan jumlah slot wireless. Yang ketiga, UI. U, USB, I, POI atau fitur internal. Jadi, UI ini menunjukkan fitur board. Dan yang terakhir, 2HND. 2H jumlah antena, N Wi-Fi, dan D casing logam. Jadi 2HND ini menunjukkan fitur wireless. 3 komponen utama penamaan. 1. Prefix RB. Semua produk router board diawali dengan RB. Router board. Contoh RB951, RB750, RB1100, RB4011. Fungsinya itu identifikasi sebagai produk router board MikroTik. Kedua, nomor seri. Angka setelah RB menunjukkan seri dan jumlah port. Gate pertama itu seri perangkat. Contohnya RB750 yaitu 7, yang kedua RB951 yaitu 9, dan yang terakhir 1100 yaitu 11. Gate berikutnya yaitu sama dengan jumlah interface atau port. Contohnya RB951 sama 9 sama dengan seri, 5 sama dengan port Ethernet, dan 1 sama dengan port USB. Yang ketiga, kode sufiks. U sama dengan USB port, H sama dengan high power untuk wireless, N sama dengan 802.11n wireless, D sama dengan dual chain untuk wireless, G sama dengan gigabit Ethernet, I sama dengan indoor case, AC sama dengan 802.11 AC wireless. Contohnya RB951UI-2HND sama dengan USB indoor 2 high power 802.11n dual chain. Router board tipe. Router board tersedia dalam berbagai tipe untuk memenuhi kebutuhan berbeda dari SOHO hingga enterprise. Contoh RB952 UI-5A C2ND TC. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, RB itu menunjukkan prefix router board, 952 itu sama dengan 9 menunjukkan seri, 5 menunjukkan port Ethernet, dan 2 menunjukkan port USB atau slot wireless. U sama dengan USB port, I sama dengan indoor case, 5AC sama dengan 5GHz 802.11 AC wireless, 2 sama dengan dual band, N sama dengan 802.11n wireless, D sama dengan dual chain, TC sama dengan touchscreen case atau casing khusus dengan touchscreen. Kode tersebut membantu kita untuk mengetahui fitur perangkat tanpa harus melihat spesifikasi detail. Dan biasanya itu ini terdapat di belakang perangkat MikroTik. Lanjut, RB952 UI-5A C2ND-TC adalah router SOHO Advanced dengan 5 port Ethernet, 2 port USB, casing indoor dengan touchscreen, wireless dual band 802.11 dengan dual chain. Cocok untuk instalasi rumahan atau kantor kecil dengan kebutuhan Wi-Fi modern dan interface yang user friendly. Di sini terdapat 4 tipe router board. Yang pertama, SOHO atau Small Office atau Home Office. Contohnya HP, HP-AC, HP-AC3, RB951UI-2HND, dan RB952UI-5AC-2ND-TC. Spesifikasinya, prosesor entry level, 2-5 port Ethernet, dan wireless built-in. Kegunaannya itu biasa digunakan
di rumahan, kantor kecil, toko, dan warung-warung internet. Terakhir, fitur wireless dual band mudah dikonfigurasi dan harganya terjangkau. Yang kedua, mid-range. Contoh RB750, RB951, RB3011. Spesifikasinya prosesor menengah, port Ethernetnya 5-11, dan beberapa dengan wireless. Biasa digunakan untuk bisnis menengah, ISP kecil, dan kantor cabang. Fitur performa lebih baik, lebih banyak port, dan opsi wireless. Yang ketiga, enterprise. Contoh RB4011, CCR1009, dan CCR2000. Spesifikasi prosesor powerful, port Ethernet lebih dari 10, dan throughput tinggi. Kegunaannya itu biasa digunakan ISP besar, perusahaan enterprise, dan data center. Fitur performa tinggi, redundansi, dan manajemen lanjutan. Yang keempat, wireless dedicated. Contoh SXT, MAP, dan CAP. Spesifikasi fokus pada wireless, antena eksternal, dan outdoor rated. Kegunaan jaringan nirkabel point-to-point, mesh, dan outdoor coverage. Fitur jangkauan jauh, daya tinggi, dan tahan cuaca. Arsitektur router board. Router board menggunakan berbagai arsitektur prosesor yang dipilih berdasarkan kebutuhan performa dan aplikasi. Kalau di PC ada PC x86 dan x64. Sedangkan kalau di router board itu ada MIPS atau MIPS. Arsitektur MIPS atau Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stacks, varian MIPS BE atau Big Endian untuk seri RB400-900, MMIPS untuk seri RB1100 x2 atau x4. Keunggulannya efisien, konsumsi daya rendah, dan terbukti andal. Kelemahan, performa lebih rendah dibanding ARM x86. Perangkat RB750, RB951, RB1100, dan RB2011. Kegunaan biasa digunakan untuk aplikasi menengah, ISP kecil sampai menengah, dan jaringan SOHO. Router OS mendukung router OS versi 6 dan versi 7. Throughputnya 100-3000 Mbps atau megabyte per second. Yang kedua, ARM atau ARM64, arsitektur ARM atau Advanced RISC Machine, varian ARM32 bit untuk seri HP, ARM64 untuk seri CCR2000 dan RB4011. Keunggulannya performa lebih tinggi, efisiensi energi, dan modern. Kelemahan, harga lebih mahal. Perangkat HP AC, HP AC 3, RB4011, dan CCR2000. Kegunaan biasa digunakan untuk aplikasi demanding, enterprise, dan ISP besar. Router OS mendukung router OS versi 7 penuh dengan fitur terbaru, throughput 1-10 Gbps atau GB per second. Yang terakhir, x86 atau CHR, Cloud Hosted Router, arsitektur x86 atau x86-64, Intel, AMD compatible, varian instalasi di PC standar, virtual machine, dan cloud platform. Keunggulannya fleksibel, dapat di-upgrade, dan unlimited throughput. Kelemahan memerlukan hardware terpisah, lisensi khusus untuk cloud. Perangkat biasa digunakan untuk PC standar, VMware, KVM, Hyper-V, AWS, Azure, dan GCP. Kegunaan biasa digunakan di lab, testing, cloud infrastruktur, dan solusi virtual. Router OS mendukung router OS versi 6 dan versi 7 penuh. Throughput unlimited, tergantung hardware-nya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.